Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa ya hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Mana semangatnya nggak? Siap kan belajarnya? Siap. Mantap, luar biasa. Ketua kelas boleh dipimpin? Ibnu. Oke, Rizky deh. Pimpin kita untuk berdoa. Sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Mars 70 dan belajar Pancasila. Kepada Nanda Bimo, silakan dipimpin. Putra bangsa Indonesia, 70 sekolah kami tercinta, kancah penempaan remaja, di bawah bimbingan guru tercinta, semoga tercapai cita-cita. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak Bimo. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan isi data presensi. Oleh sebab itu, anak-anak siapkan ponsel kalian ke browser kalian. Kalian ketik nearpod.com karena kalian akan mengisi data presensi kalian di Nearpod ya. Siapkan ponselnya. Kodenya ada di depan ya. AR39M. AR39M. Selanjutnya ialah teks puisi. Nah, jadi anak-anak, sebelumnya kita sempat membahas tentang teks puisi. Nah, sekarang kita melanjutkan teks puisi. Nah, di dalam teks puisi ini tentunya kalian sudah memahami bagaimana teks puisi. Nah, kalau yang kalian tahu teks puisi itu seperti apa sih? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Rara. Apa yang kamu tahu, Rara? Menurut aku teks puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang itu untuk mengungkapkan pikiran gagasan dari seorang penyair yang bebas. Bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan. Ada lagi? Itu dari Rara. Siapa yang masih ingat? Apa sih puisi itu? Silakan. Siapa? Yuk, silakan. Kaila. Saya puisi itu merupakan salah satu karya sastra Ya. yang mengungkapkan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Dalam bentuk kata-kata indah. Jadi ada pengungkapan suatu rasa dari kata-kata dan kata-kata itu indah dan dibentuklah sebuah puisi. Terima kasih Kaila. Selanjutnya ada lagi, mungkin dari laki-laki nih, belum ada suaranya. Silakan, diangkat tangannya, jangan malu-malu. Apa sih puisi itu? Saya Pak. Ya lu gimana? Jadi menurut saya teks puisi itu karya sastra yang Karya sastra, yang bersifat imajinatif. imajinatif, Ya itu. begitu aja. Jadi karya sastra yang berisikan sebuah imajinasi. Imajinasinya siapa sih? Penulis. Imajinasinya penulis. Atau kita sebagai pembaca, ketika kita membacakan sebuah puisi dari karya penyair, maka kita juga berimajinasi. Mau dibawa kemana arahnya puisi tersebut? Atau mau disampaikan kemana dalam puisi tersebut?
Seperti itu. Itu masuk dalam teks puisi. Saya mau ice breaking. Biar semangat, tidak lemes banget sih. Oke, berdiri dulu kali ya. Berdiri. Saya mau ice breaking, tapi semuanya mengucapkan kata kepala, pundak, lutut, kaki. Yang berhak mengucapkan pena adalah saya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nggak lama. Semangat dong, ayo. Satu, kita coba ya, harus fokus ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ini geser aja bang, geser. Neng, geser neng. Ya, biar nggak mentok sama meja, geser lagi aja, tidak apa-apa. Geser ke kanan. Oke, fokus. Bisa fokus, pundak, pena, lutut. Siapa yang salah? Semuanya. Siapa yang salah? Betul lah, teks. Yes. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, ambil pena. Silakan kembali ke tempat duduknya. Biasa ya. Silakan duduk. Mantap, luar biasa ya. Jadi harus semangat ya anak-anak ya, walaupun tengah hari bolong, saatnya tidur siang, tapi kalian jangan sampai tertidur lelap. Oke, tetap semangat, masih semangat? Oke, lanjut nih. Lanjut ya. Oke, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita saat ini, peserta didik mampu mengevaluasi informasi teks puisi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis. Misalnya deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, dan untuk menemukan makna yang tersurat ataupun yang tersirat. Selanjutnya ya, tujuan pembelajaran yang kalian harus capai ialah peserta didik menginterpretasi informasi teks puisi untuk mengungkapkan suatu gagasan. Gagasan atau perasaan simpati, peduli, empati, dan pendapat yang mengundang pendapat pro ataupun kontra dari teks berupa teks visual ataupun audio visual, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Seperti itu. Jadi kalian mempelajari teks puisi ini harus mencapai tujuan pembelajaran. Paham anak-anak tujuan pembelajarannya? Paham. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang terbaik, kalian harus menguasai tujuan pembelajarannya. Karena tujuan pembelajaran ini harus kalian capai. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan apa sih pentingnya belajar teks puisi dalam kehidupan sehari-hari. Teks puisi itu ibarat sarana yang kuat untuk mengekspresikan sebuah perasaan yang ada di dalam kita. Ungkapan perasaan, gagasan, dan pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Puisi memungkinkan penulis untuk mengungkapkan pikiran dan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Untuk menjadi penulis pun adalah profesi yang membanggakan dan akan mendapatkan banyak keuntungan baik moral maupun material. Jadi anak-anak, ketika kalian banyak sesuatu atau kita generasi Z gitu ya, sulit untuk mengungkapkan kata-kata baik secara langsung ataupun tidak, kita bisa menuliskan, tuangkan kata-kata kita, perasaan kita melalui tulisan berbentuk puisi. Seperti itu. Nah, di dalam puisi ini, ketika kalian mulai menulis
dengan kata-kata yang indah lalu kalian jadikan puisi, kalian pun nanti ke depannya akan terbiasa membuat karya. Ketika kalian memiliki banyak karya, kalian pun akan menjadi profesi sebagai penulis ataupun penyair. Siapa sih yang kita nggak tahu tentang profesi penyair di Indonesia? Seperti Taufik Ismail, Jos Rizal Manua, Joko Pinurbo, dan lain sebagainya. Mereka dari menulis, akhirnya mereka mempunyai banyak karya, sehingga penulis tersebut terkenal. Ketika kita sudah terkenal, sudah menjadi seorang profesi sebagai penulis yang terkenal, maka kita pun akan mendapatkan sesuatu keuntungan. Seperti apa sih keuntungannya? Ya, kita memiliki banyak yang namanya hubungan-hubungan antara teman-teman penulis yang lainnya. Dan ketika kita sudah tinggi nanti namanya, banyak pun undangan-undangannya seperti ini. Ketika kita melihat banyak komunitas sastrawan atau bengkel sastra yang selalu kita melihatkan pertunjukannya. Jadi kita kalau seandainya kita melihat ya, kita jadikan diri kita sebagai penulis. Kita bisa menghasilkan karya kita melalui tulisan, dan kita bisa menghasilkan keterampilan kita di sebuah pertunjukan. Paham ya anak-anak? Itulah manfaat dan pentingnya kita belajar menulis puisi. Seperti itu. Anak-anak, di sini saya akan putar video berupa video pembacaan puisi dari Jos Rizal Manua. Oke, silakan disimak videonya. Air, bumi yang murah hati, laut yang tulus suci, udara yang bijaksana, dan matahari yang setia, semua memberi kekayaan bagi umat manusia. Tetapi di zaman atom, milenium, dan penaklukan ruang angkasa ini, kehidupan didesak oleh gemuruh sakit hati, gelegar provokasi dari cuaca angkara murka. Tangan-tangan keserakahan dan keculasan, kaki-kaki tipu daya, dan jari-jari adu domba adalah bunga-bunga prahara yang akan mengobarkan budaya. Simak ya videonya. Ke tepi jurang malapetaka. Sementara puing-puing dari kota dan desa yang hancur masih mengepulkan asap. Jika panji-panji kearifan, jika bendera-bendera kejujuran tak segera dipancangkan dan dikibarkan, akan semakin panjang derita rakyat. Rakyat hanya menyimpan harapan-harapan sederhana. Rakyat ingin hidup tanpa takut akan hari depannya. Rakyat ingin bekerja tanpa cemas kehilangan orang-orang tercinta. Gunung memberikan perenungan pada kalbu. Belantara memberikan pencerahan pada indera. Dan mata air adalah lambang keikhlasan yang penuh kedamaian. Tetapi dalam sejarah peradaban, raksasa dasar muka senantiasa gempura. Tak bisa melihat lebih jauh dari hidungnya sendiri. Dengan adigang dia injaki undang-undang. Dengan adiku dia kangkangi emas permata. Dengan adikuna dia percayai ketulusan hati rakyatnya. Wahai
seharusnya kita bertengkar, karena pertengkaran dan saling cakar akan meminta lebih banyak jiwa dan amuknya akan menghanguskan wilayah yang makin luas. Wahai tanah airku, wahai saudara-saudara, mari kita kumpulkan duri-duri yang kunci dalam hubungan antar manusia, oleh manusia, dan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, bagaimana setelah kalian melihat tayangan video puisi tersebut? Apa sih puisinya? Tentang apa ya? Tentang tanah air. Tentang pemimpin, tentang sebuah harapan. Nah, yang dibacakan oleh Djosri Djalmanua ini adalah sastrawan, penyair, penulis juga. Seperti itu. Beliau membacakan puisinya sendiri. Seperti itu. Jadi ketika kalian suatu saat nanti mempunyai bakat, mempunyai minat di bidang penulis ataupun di bidang sastra, pastinya nanti kalian akan seperti beliau profesinya, seperti itu. Jadi kalian bisa melihat banyak suatu karya yang kalian bisa sampaikan ke dalam tulisan. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang kalian pikirkan, jangan dipendam ataupun jangan dituangkan melalui sosial media saja. Boleh dituangkan ke sosial media, tetapi bentuknya berupa karya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya anak-anak. Bagaimana sih cara membaca puisi dengan langkah-langkah yang baik dan benar? Silakan kalian isi pertanyaan berikut di ponsel kalian. Benar. Gimana sih langkah-langkahnya? Harus tegas, baik. Cara bicaranya yang sopan, baik, terus deh aja. Oke, terima kasih Bu Ijia, silakan duduk kembali. Sudah diisi semua ya? Kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak, saya berikan kalian kesempatan untuk mencari sumber gaya atau cara pembacaan puisi yang sering ditampilkan. Terkhususnya ialah dengan baik dan benar. Ya, jadi kalian cari sumbernya, lalu kalian pahami betul apa sih yang disampaikan dengan baik dan benar sesuai versi kalian. Sekarang kalian cari ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menentukan kelompok. Terdiri satu kelompok 6 orang. Saya ini ya nanti ya. Baik anak-anak, setelah ditentukan kelompoknya, sekarang saya akan acak lagi untuk judul puisinya. Jadi nanti kalian kembangkan puisi tersebut, bisa dilihat nilai unsur kebahasaannya, lalu kaidah kebahasaan, dan kalian akan menentukan juga cara pembacaan puisinya seperti apa. Seperti itu ya anak-anak. Saya akan spin untuk kelompok pertama.
rasa bersalahku. Rasa bersalahku untuk kelompok Rara dan teman-teman. Lanjut. Selanjutnya ialah puisi yang berjudul Hujan Kenangan untuk kelompok Kaila dan teman-teman. Selanjutnya puisi yang berjudul Di Ujung Ruang, untuk puisinya Di Ujung Ruang Kata-kata untuk Ridwan dan kawan-kawan. Selanjutnya kita acak lagi judul puisi Luka Rasa untuk puisinya Zeta dan kawan-kawan. Dan yang terakhir ialah puisi Yang Tersisa untuk puisi Janet dan anak-anak. Kalian lanjut berdiskusi untuk membahas tentang pembacaan puisi yang kalian sudah dapatkan. Silakan kalian buat di media Canva. Oke, di media Canva boleh. Kan kalau Canva enak ya anak-anak ya. Kalian buat satu, lalu kalian sebar tautan ke temannya bisa sambil mengisi biar lebih cepat. Oke? Silakan, saya beri waktu 20 menit. Intonasinya seperti apa? Langsung dihias-hias ya. Hias-hias dan tanda-tanda cakep. Gimana, aman? Yes. Aman, Pak. Paham ya? Iya. Sudah mulai? Sinyalnya aman tidak? Bagaimana, sudah siap? Iya. Ya, silakan. Silakan maju. Sudah dikirim ke WhatsApp saya. Oke, siapa namanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila. Saya Rizky Dayat, saya Ahmad. Indahnya senja menghiasi langit. Gitu ya. Jadi refleksi pembelajaran yang kita dapat hari ini ialah Langit terlihat apa saja? Tentang pembacaan puisi. Terus tentang apa lagi? Sebuah cara atau gaya dari pembacaan puisi. Seperti itu. Nah, kalau dari unsur pembangun puisinya, unsur pembangun puisinya ada apa saja? Yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Ada majaz, lalu ada imaji, lalu ada apa lagi? Ada kata konkret, ada apa lagi? Ada diksi, pilihan katanya, terus konotatif, dan masih banyak yang lainnya. Itu kalian jangan lupa untuk kalian praktikan. Seperti itu ya. Saya boleh minta Oke. Karena waktunya azan sekarang ya. Ya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, saya akan lanjut untuk membacakan puisi. Pembacaan ini
berbentuk deklamasi seperti itu. Kalian tetap perhatikan vokal, ekspresi, lalu penjiwaan, penghayatan yang kita akan sampaikan dari puisi tersebut. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalsumpah. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air mata kami. Air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sepandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir kemanapun melangkah. Kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kemanapun pergi, kalian sudah terkepung. Takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Jadi anak-anak, yang harus diambil dari hari ini adalah ketika kalian membacakan sebuah puisi, kalian betul-betul harus memperhatikan vokalnya, intonasinya, nada tinggi dan rendahnya, seperti itu. Temponya juga harus diperhatikan, ya. Dan kalian juga sebelum membacakan seperti tadi, pembacaan puisinya harus bisa standar agar kalian bisa tahu mana nada rendah, nada tinggi, dan penjedaan tiap kata maupun tiap baris puisi. Baik anak-anak, cukup sekian dari pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan